warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa la tabi'ina wa la tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Asqalani bi kitab Iladil Badi'ah wa usulihi wa furu'ihi wa min jami' min sisilati bi anna taghasha bi rahmati wal maghfirah wa yuskinu bi jannah satara wa yaghfiru dhunubahu wa yu'dilu darajatihi fil jannah wa yarfa'u bi asrari wa anwari wa min barakatihi fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengajian malam Senin Masjid Al-Muhajirin Komplek Deplu Jalaka Buana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kita yaitu kitab Riyadhul Badi'ah. Alhamdulillah masih istiqomah, terus selalu muzakarah, menuntut ilmu bersama-sama, memperbaiki kualitas ibadah kita supaya ibadah kita usul ilallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 19 baris yang keempat. Jadi kemarin masih yaitu terakhir membahas tentang orang-orang yang tidak boleh ketika ia tidak mempunyai wudu atau yang diharamkan ketika batalnya wudu. Kemarin sudah kita bahas, namun sebagian ini masih kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in qusidal mushafu wahdahu bil hamli wa yahillu hamlu tafsir in kana aqsara minal qur'an yaqinan wa la yumna'u sabiyyul mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi li hajati ta'lim. Intaha halaman 19 baris yang ketiga. Ada ya? Wa yahillu, dan boleh hamluhu, membawa mushaf, fi mata'in, di dalam atau pada satu barang, misalnya pada karung, pada kardus, di mobil, di motor, boleh, tapi bercampur dengan materi barang gak apa-apa selama materinya halal. Illa in qusidal mushafu wahda, kecuali memang jika yang dimaksudkan adalah mushaf saja, gak ada yang lain. Bil hamli, dengan itu membawanya, jadi gak ada lain. Kalau dicampur boleh, kalau dipisah
kalau dipisah Al-Quran aja, misalnya kita bawa di motor, misalnya kemudian kita tidak hanya khusus untuk Al-Quran saja, maka tetap harus kita mempunyai wudu. Tapi kalau kita masuk Al-Quran kemudian dengan barang-barang seperti misalnya di mobil, di motor, atau di karung, di kardus, kemudian dibawa kita pikul, atau kita bawa ke mobil, di dalam mobil ada Al-Quran, maka menurut ulama mazhab Syafi'iyah hukumnya boleh dan tidaklah mengapa bagi tidak punya wudu, karena ia menumpang pada materi tersebut, pada kendaraan, pada motor, dan pada selainnya. Jadi boleh. Ya, dan bisa aja misalnya dagang bakso misalnya kan ditaruh tuh di pikulan atau di gerobaknya atau di mana kan gitu, atau di mobil ya kan. Pada selainnya gitu. Lagian di mobil bawa Quran buat apaan sih, dibaca juga kagak. Kadang-kadang ngaji Quran yang nyetel MP3, MP4. Jadi yang dapat pahala kaset. Orang ngaji di rumah. Ustaz di mobil kok nggak dengerin murotal gitu. Saya mau lebih baik dengerin Dita Sugiarto daripada ngaji Quran gitu. Emang apa? Ya kalau ngaji mah di rumah, ngaji sendiri, wirid sendiri, ngaji. Orang suruh ngaji, kaset suruh ngaji, sini suruh ngaji. Betul nggak? Itu kan pukulan buat kita. Wah berarti nggak Islami dong. Emang Islami harus dari kaset? Gitu. Bukan, Islami dari hati. Praktek nggak di rumah ngajinya? Terus maksudnya apa tuh Al-Quran di mobil? Pajang-pajang begitu taruh. Emang bisa gitu nyupir baca Quran? Bisa. Gue tangkap kamera, wah ya kan kena tilang dan kalau boleh itu menurut kepolisian. Emang kita bisa. Tapi kan Ustaz kalau kita lagi kemana-mana kita pegang Quran, bisa dari handphone dan lain-lain. Banyak ngeles aja. Gitu. Udah, gitu kan taruh aja tempat yang maqamah mahmudah, tempat yang tinggi. Al-Quran itu disimpan di rumah, diletakkan yang terbaik kita baca-baca itu. Al-Quran kita bawa cuman setahun 2 kali berdebu. Jadi boleh katanya Quran di barang, boleh campur gitu. Wa yahillu hamlut tafsir, dan boleh membawa tafsir. Ini bagi orang yang nggak punya wudu ya. Dan boleh bagi orang yang membawa tafsir in kana aqsara minal Qur'an yakinan, jika itu ada si tafsir lebih banyak daripada Al-Quran secara yakin. Kalau dia nggak yakin ya sudah, berarti lebih banyak Al-Quran. Nggak boleh dia membawa Al-Quran si tafsir tersebut dalam kondisi tidak punya wudu. Kalau dia misalnya lebih banyak tafsirnya boleh, jangankan nggak punya wudu, lagi junub aja boleh pegang tafsir jika lebih banyak daripada Al-Qur'annya itu tafsirnya. Jika itu kita tidak yakin, maka tafsiran tersebut tidak yakin lebih banyak mana ya Al-Quran kah atau tafsirannya. Kalau dia ragu maka menghukumi al-yakin la yuzalu bisyak, maka kita ambil saja dengan untuk kehati-hatian lebih banyak Al-Quran dan kita tidak boleh menyentuhnya. Gitu aja udah. Tafsir-tafsir kan banyak ya kan. Kalau tafsir-tafsir yang misalnya imbang, misalnya ada namanya tafsir Mahmud Yunus, ada misalnya tafsirnya lebih banyak Quran tapi tafsir misalnya seperti tafsir Jalalain, Suyuti Al-Mahali. Ada lagi tafsirnya misalnya lebih banyak sedikit, seperti tafsir Khazin
ada tafsir yang lebih gede lagi namanya tafsir Tobari, tafsir Qurtubi, tafsir Ar-Razi yang lebih tebal, Dur Al-Mansur kalangan Imam As-Suyuti. Ada lagi yang lebih besar dari itu, banyak tafsirannya. Yang lebih sulitnya Al-Kasyaf ada, Al-Baydawi ada, Al-Maraghi ada, banyak sekali. Dan yang kontemporer adalah tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, tafsir Al-Sya'rawi, tafsir dan lain-lain. Sebutin kagak bakal cukup sampai nanti. Banyak. Jadi yang mana Ustadz yang kita boleh pegang, yang boleh dipegang tanpa punya wudhu kita tafsir adalah yang lebih banyak tafsirnya. Kalau yang setengah-tengah, misalnya terjemah, biasanya itu Al-Quran ada terjemah kayak begini nih, di bawahnya terjemah berikut dengan merah-merah, biru-biru. Yang saya ngaji begitu tuh, ada merahnya, ada birunya, hijaunya, dikata apa gitu kan. Jadi pusing mata saya. Nah di bawahnya biasanya tuh ada artinya. Nah itu berarti lebih banyak mana? Berarti kan imbang. Bahkan kalau saya bilang lebih banyak Al-Qurannya gitu. Jadi orang ngaji sekarang itu katanya lebih enak ada terjemahnya. Tapi tetap saja Bapak harus mengaji kepada ulama, jangan cuma modal terjemah. Karena nanti kalau Bapak modal terjemah, nanti keder kemana-mana. Artinya jadi pusing kemana-mana. Lah iya dong, betul nggak? Pusing kemana-mana. Nanti diartiin Al-Qurannya serampangan karena ia hanya terjemah. Terjemah boleh benar, tapi pemahaman boleh berbeda. Terjemah boleh benar, tapi pemahaman boleh berbeda. Terkadang di Al-Quran bahasa Arab dengan diterjemahkan jadi berbeda maknanya. Kadang-kadang sama makna atau kadang-kadang beda makna, padahal bahasa Arabnya sama. Gimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya? Itu yang jadi pusing. Ya kan, kadang-kadang tidak sama. Kadang-kadang tidak sama. Ya kan, kita bingung mengartikannya. Surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya udah bilang itu jadi apa tuh tukadziban? Saya bilang betul nggak Bud? Ya. Rabbikuma itu apa? Domainnya apa? Antuma. Berarti kalau antuma musanna dua. Tapi diartikan maka nikmat-nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kenapa tidak? Nikmat mana lagi yang kamu berdua dustakan? Siapa yang dimaksud Rabbikuma? Kok nikmat mana yang kau dustakan? Siapa yang kau dustakan itu? Nabi gitu? Di situ ada nggak artinya siapa? Nah, kan kita selalu bilang maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Enggak Ustadz, itu manusia. Iya, satu lagi siapa? Kan ada dua tuh. Fabi ayyi, ini kan makanya kudu ngaji nahwu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu musanna, itu tukadziban itu dua, itu dua orang, dua makhluk. Siapa satu lagi? Oh, kita buka tafsir Jalalain, al jinnu wal ins, yaitu jin dan manusia. Oh, jangan kau dustakan jin dan manusia. Tuh, itu baru satu. Diartinya nggak bisa diartikan secara mentah-mentah, nggak bisa. Kadang-kadang beda makna, beda. Kadang-kadang sama, tapi diterjemahin jadi bingung. Diterjemahin jadi bingung. Nanti jadi repot kalau ketika kita artinya sama, tapi ketika pemahaman berbeda. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan ketika mendapatkan engkau Muhammad tersesat dan fahada, maka Allah berikan hidayah. Masa Nabi tersesat? Ini gimana maksudnya kan gitu. Intinya walaupun kita ngaji tafsir baca terjemah, tetap kita harus mengacu kepada guru-guru kita untuk memahami itu. Ala kulli halin, bahwa boleh kita memegang tafsir tanpa membaca Al-Qur'an, tanpa berwudu. In kana aksara min Al-Qur'an yakinan, jika itu lebih banyak isinya. Berarti Ustadz kitab-kitab yang lain boleh dong kalau nggak punya wudu. Kitab fikih, kitab yang lainnya boleh banget, boleh. Tapi kita letakkan pada yang terhormat. Gitu. Kadang-kadang kan kitab-kitab kita letakkan pada yang tidak terhormat. Padahal kan itu ilmu. Gitu. Saya menemukan di beberapa, termasuk saya kuliah di sana,
Itu orang-orang sana itu kebanyakan diletakkan itu buku-buku karena takut kotor celananya, maka buku pelajarannya diletakkan di pantat. Astagfirullahaladzim, dicetakin, didudukin biar gak kotor, buku pelajaran diletakkan. Dan tetap kita Al-Quran itu berada di atas segala-galanya. Kita punya buku pelajaran ada 6, 1 IPS, 2 biologi, 1 lagi fikih, 1 lagi akidah, 1 lagi misalnya tasawuf, 1 lagi Al-Quran. Di mana diletakkan Al-Quran? Pada posisi tadrij, pelevelan. Kan sembarangan. Nah, Al-Quran posisi di mana? Diletakkan yang paling atas. Di rufuk, di rak yang paling atas kita letakkan Quran. Baru di bawahnya tafsir, baru ini fikih, baru di bawahnya akidah, boleh datu antara dua. Kemudian di bawahnya bacaan secara umum dan lain-lain. Kalau kita bukunya secara tumpuk, gimana caranya? Nah, berarti paling bawah IPS, 2 biologi, gitu. 3 tasawuf, fikih, akidah, baru Al-Quran paling atas, gitu. Jangan sembarangan. Ya, jadi kalau tafsir boleh. Wala yumna'u sabiyul mumayyizu, dan tidak usah dilarang, tidak mengapa as-sabiyu al-mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, usia-usia anak-anak TPA tuh Iqra, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Apa? Min masil mushafi, daripada menyentuh mushaf Al-Quran. Jangan dilarang, anak kecil belum ngerti wudhu. Ntar kalau dia kita suruh larang-larang kagak ngaji-ngaji, biarin aja dia bawa. Tapi sebagai kita pengajar, Rizky, Budi, kamu nanti gimana caranya? Yang mau ngaji, ayo wudhu dulu, gitu. Tapi dari rumah ya pastinya namanya anak-anak belum ngerti sama sekali. Gimana caranya? Ya sudah, biarkan aja. Jangan dilarang daripada menyentuh mushaf. Nanti pas ngaji barulah dia disuruh berwudu. Kalau ia bisa. Maksudnya dalam arti kadang-kadang kan anak-anak susah diatur. Wa hamlihi, dan membawanya, dihajati taklim, untuk keperluan, untuk kebutuhan belajar. Jadi boleh. Ada sebagian yang saklek, sebagian yang keras. Dia bilang begini, anak-anak kecil nggak boleh bawa Quran. Kata saya boleh-boleh aja, gitu. Yang terpenting diawasi oleh orang tua. Nah, di dalam tasnya. Kadang-kadang habis pulang ngaji sore 4:30, di dalamnya ada tas, main bola, dia lempar aja tuh tas. Nah, dia main bola datang. Kadang-kadang ngaji nih di rumah, di majelis atau di mana, Quran diletakkan. Di main-main, di apa, dia nggak tahu dalamnya ada Al-Quran. Nah, yang kayak begitu kita harus ajari sedini mungkin kepada anak kita, adik-adik kita. Nah, itu Al-Quran, kitab suci. Kau nggak boleh main-main dengan itu. Kalau bagusnya itu kamu wajib harus berwudu. Nah, diajarin sama dia, oh gitu ya Al-Quran. Tapi dia kan belum ngerti. Ya sudah, sebisa mungkin kita ajari. Tapi jangan dilarang. Gimana kalau dilarang? Nanti gak ngaji-ngaji. Nanti gak ngaji. Biarkan aja dia suruh pegang Al-Quran anak-anak, gak apa-apa. Kalau bisa, kalau majelisnya besar, kalau masjidnya besar, Al-Qurannya suruh ditaruh aja di tempat situ, punya rak sendiri, gitu. Jadi dia taruh situ. Nanti mau ngaji ambil. Jadi kan tersimpan aman, Al-Qurannya tidak dibuat main. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak di sini kan ada perpustakaan ini, ada pengajian. Jangan bawa pulang Al-Qurannya, taruh di situ. Nah, tapi kalau ditaruh, gimana dia mau ngaji di rumah? Nah, mutolaah kembali. Nah ya, coba salah. Berarti harus cari jalan solusinya gimana. Tapi lebih bagus kalau memang ada tempat, letakkan aja di situ. Nanti diambil masing-masing, kasih nama. Nah, itu lebih terjaga rapi. Karena kalau kita anak-anak di bawah tas, kalau dia nggak ngerti, kadang itu adalah jadi kotor dan merusak. Bahkan itu adalah kitab suci. Tapi kalau untuk keperluan taklim, sekali lagi tidak mengapa. Apakah boleh Ustadz orang yang lagi belajar, anak-anak kan lagi haid? Ini ada pertanyaan. Terus ya anak SMP, SMA, sedangkan dia di sekolahnya ada pelajaran membaca Al-Quran, pelajaran agama. Itu gimana? Boleh nggak membaca? Sedangkan dia dalam kondisi junub.
Kadang-kadang dia pegang, saya bilang dipegang tidak boleh, tapi membacanya boleh karena tujuannya untuk belajar. Kalau untuk dia tujuannya membaca menjadi qiraah tidak boleh. Saya bilang begitu, dah cukup. Nah, karena ada beberapa riwayat bahwa kalau tujuannya adalah untuk menjaga hafalan, maka tidak mengapa untuk ia adalah membaca Al-Quran dalam kondisi haid. Karena kalau dia tidak baca, hafalannya akan hilang. Maka kata ulama boleh untuk menjaga hafalan. Ya tapi kalau anak laki kan cuma junub, bisa mandi dulu kali. Jadi kalau untuk perempuan yang lagi haid, kalau dia kan 7 hari, 5 hari, kalau seandainya dia tinggalkan nanti Al-Qurannya lupa lagi. Maka kata ulama boleh. Gitu. Termasuk membaca, tapi tujuannya adalah dia tidak untuk membaca, tapi untuk belajar. Karena banyak juga, Ustadz gimana saya mau ngaji, anak-anak ABG labil, cabe-cabean mau ngaji, gimana Ustadz? Iya buat yang masih kecil-kecil tuh, ya kan, masih SMP, SMA, bobo kencur, ya, parfum yang beli di Indomaret tuh, yang harga goceng 15.000, yang kena matahari baunya bau sangit, naik motor dah tuh, bawa anak SMP, udah kecium banget tuh. Nah, ya kan, mereka gimana Ustaz, saya mau ngaji, saya bilang gimana cara duduk, terus gimana, ya dengerin, kalau guru ngajarin tajwid kamu duduk, kalau suruh baca ya, baca gitu, karena tujuannya belajar gitu loh. Karena untuk tujuan berzikir aja boleh, apalagi untuk belajar. Membaca Quran kan boleh dalam kondisi junub. Yang dimaksud adalah berzikir. Berzikirnya juga bukan berarti yang baca Quran dengan niat berzikir, tidak begitu. Tidak, nanti panjang nih urusannya nanti. Tapi saya bilang untuk belajar boleh silahkan. Tapi selain itu tidak boleh. Maksudnya tujuan limuta'abbadu bihi, untuk tujuan ibadah tidak boleh. Misalnya tujuan takorub, buka Al-Quran baca auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, dia baca apa gitu, tidak boleh. Karena itu tujuannya untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau untuk belajar, ada guru kerjakan PR, nah gimana caranya? Nah dari handphone misalnya dia bisa buka, kalau nggak ada handphone minta tolong siapa bukakan, tapi tidak boleh disentuh karena itu mutlak. Perempuan haid junub tidak boleh pegang, gitu, tidak boleh pegang. Kias aulawinya orang yang batal wudu aja tidak boleh pegang, apalagi yang sedang junub atau haid. Jadi tambahannya itu bagi orang yang junub, kalau tadi kan 4, tambah lagi bagi orang yang junub ditambah, yaitu adalah tidak boleh membaca, dan juga murur bil masjid, yaitu melintas di masjid, tidak boleh bagi orang yang junub. Orang yang junub nggak boleh masuk masjid. Terus gimana caranya? Yaitu tadi, maka kita harus mesti waspada gitu. Tapi Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja bahwa Nabi Muhammad SAW kalau ia junub masuk masjid, maka iya Nabi boleh, dan bahkan kalau perlu masjidnya yang mandi, bukan Rasulnya yang mandi. Nabi lagi junub masuk masjid tidaklah apa-apa, bahkan masjidnya yang merasa malu kepada Nabi. Di mana referensi Ustadz kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi itu ada di situ jelas bahwa Nabi lagi junub gak apa-apa masuk masjid. Kenapa? Karena Nabi lebih mulia daripada masjid. Kenapa adanya masjid? Karena adanya Nabi. Tuh, benar Ustaz? Benar itu. Dan kita lebih elok-elokan masjid dibandingkan SDM, kan gitu. Zaman Nabi waktu itu emangnya membangun masjid kan enggak? Lebih banyakin sahabat apa masjid? Jawab. Banyakan masjid apa sahabat? Banyakan sahabat. Yang dibangun apa dulu? Pernah gitu hadisnya Nabi bangun ini, wah begitu proposal banyak masjid segini, enggak ada. Tapi sahabat yang dibangun. Sahabat yang dibangun. Terbukti ketika Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, orang Madinah kok udah tahu Nabi duluan? Dari mana bisa tahu?
dan disambut dengan tola al-badru alaina. Padahal Nabi belum pernah ke Madinah, tapi kalau di Madinah disambut. Kayak apa tuh Muhammad disambut? Karena udah ada orang muslim duluan. Ketika Nabi bilang kau dakwah ke sana, kau ajari itu, ke sana dikirim semua. Gitu, SDM-nya dulu baru masjid. Jadi masjid itu ada karena adanya Nabi. Laulaka banyak hadisnya. Saya jadi bab maulid lagi nih. Dalam arti bahwa Nabi masuk masjid gitu, tidak perlu mandi. Kalau perlu masjidnya yang mandi. Saking mulianya Nabi. Nah, bagi orang yang junub tidak boleh masuk masjid murur. Bahkan di situ dikatakan selain murur yaitu makasa yang bertempat. Mukir yang dia netep. Tapi kalau bidoruri nggak apa-apa dia melintas. Nah, bagi orang yang haid ditambah yang mana? Yaitu bil mutamati' bersenang-senang. Antara mana? Baina surati warubah. Nah, nggak boleh orang lagi haid, bapak-bapak atau ibu-ibu pengen senang-senang antara pusar dan lutut. Jadi boleh dari pusar ke atas, Ustadz, sampai lutut ke bawah boleh. Lu gocek aja dah tuh. Nah, dari batas pusar ke bawah, lutut ke atas, nggak boleh offside, nggak boleh. Kenapa? Itu dalam kondisi haid dilarang. Ngerinya ya talahab, main-main, kelewat, kebobolan kan repot, kena kafarat dia, dosa hukumnya. Maka, jadi Ustadz boleh dong bagian atas lagi haid. Boleh nggak? Boleh? Boleh, silakan, bebas mas. Itu. Lagi haid nggak apa-apa. Tapi bagian atas sama bagian kaki-kaki nggak apa-apa tuh, pijit-pijit tuh, jangan dijauhin. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu ketika ada perempuan haid dia jauhi seperti perempuan yang najis, dijauhi. Kemudian Nabi turun ayat yaitu ketika yas'alunaka 'anil mahid kul huwa azab fa'tadilun nisa dan seterusnya. Itu asbabun nuzul bahwa orang-orang jahiliyah itu ketika ada haid ditinggalin jauh-jauh. Nah, kita tidak tidur bareng boleh. Nah, cuman kasih kode pakai daster warna merah. Oh, lagi merah gitu. Tuh, giliran udah 2 hari lagi mau bersih, kasih kasih daster warna kuning. Gitu. Nah, kira-kira udah mau bersih nih, ya, tanya Ustadz Arwani, udah mau bersih, nah, mulai dah tuh pakai parfum wangi-wangian, semprot sana semprot sini, tuh. Berarti udah kasih kode. Oh iya, gitu. Berarti embrio siap dibuahi. Embrio siap dibuahi. Gitu ya. Nah, udah, jadi gitu ya. Faslun, ini satu pasal. Ini kita selesai tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti mengenai tentang yang tidak boleh orang yang batal wudu, orang yang junub. Nah, ini karena sifatnya matan, jadi saya perjelas sedikit. Faslun, ini satu pasal. Yajibul istinja'u, wajib bagi orang yang istinja. Apa istinja? Cebok istinja itu bebersih. Wajib bagi orang yang membersihkan cebok min kulli kharijin, dari setiap yang keluar, minal qubuli awid dubur, dari bagian depan lubang kubul, awid dubur atau dari lubang dubur, wajib dibersihkan. In kana najisan, jika itu bentuknya najis, dibersihin. Jadi masya Allah, tabarakallah, ini kita diajarin nih, bedanya kita orang Islam dengan yang lainnya adalah yang lain gak diajarin tentang istinja, tapi kita diajarin tentang cebok. Berarti Islam betul-betul agama yang sempurna, dari mulai awal sampai akhir ini sempurna, dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarin tentang cebok. Karena itu adalah bebersih. Itu bedanya. Kita malu dong sama Ratu Elizabeth tua atau Elizabeth tua. Kata dia, kalau saya mengunjungi satu negara, saya akan kunjungi, saya masuk ke WC-nya. Kalau WC-nya dia bilang itu bersih, berarti rakyatnya sudah, masyarakatnya sudah modern dan itu adalah sudah cerdas. Gitu dia bilang. Gitu. Waduh repot nih kalau masuk ke sini.
Waduh, WC-nya bersih nggak nih kalau dibawa? Wah, ini gimana? Gitu. Padahal Islam itu sudah jelas dengan frame an-nazafatu minal iman dan hadis-hadis Nabi tentang kebersihan. Itu ya. Tapi kita tidak selaras dengan itu. Karena kalau kita bicara itu, mestinya kita jadi orang yang bersih dibandingkan yang lain. Gitu. Kenapa? Umat Islam identik dengan kotor. Nah, kita ini PR buat kita juga. Iya dong. Berarti secara hikmahnya kalau dia misalnya kebersihan sebagai daripada iman. Ya harusnya kita berpikir, kita jangan cuma jadi objek, jadi subjek dong. Betul nggak? Jangan cuma kita dijadikan korban. Kalaupun kita jadi pelaku bermain di situ. Oh, Nabi kan nyuruh kebersihan daripada iman. Dalilnya jelas, ya kan? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang bertobat, orang-orang yang suci. Berarti dengan begitu, gimana caranya supaya bersih? Maka ciptakan namanya sabun. Tuh, yang bikin sabun siapa? Ada PT Mahmud? Enggak ada. Oh, sabun PT Abdullah enggak ada. Merek-mereknya merek-merek Yahudi, merek-merek orang-orang Nasrani, merek-merek orang-orang asing, bukan merek orang-orang Islam. Enggak ada. Sabun colek, mereknya Aminah, enggak ada. Ya enggak? Sabun cuci mereknya enggak ada. Siti Muzdalifah, Siti Khadijah, ya kan, Aisyah, enggak ada. Ya. Padahal yang bersihin kita harusnya. Kan harus bersih lantai. Ciptakan namanya vacuum cleaner. Ciptakan namanya pembersih lantai. WC kan biar nggak bau. Orang kita makan jengkol, pete dan sebagainya. Gimana caranya? Iya, bikin tuh sejenis wipol apa kayak gitu. Iya, sekarang kan ada corona, desinfektan, bikin tuh Ustadz Arwani. Gimana caranya? Bagus itu, dia jadi subjek. Itu dong pemain. Kita dibelanja mulu, belanja. Bikin kita otak kita muter gimana caranya. Karena kita pemain. Harusnya begitu. Saking penting-pentingnya kita untuk cebok, sehingga orang yang pertama kali diazab di dalam kubur adalah orang yang tidak cebok. Yang kedua orang an-namimah, orang yang menggunjing. Cash kontan langsung dibayar tunai di dalam kubur. Dua golongan. Pertama orang yang yastabro minal baul, orang yang kencingnya kagak beres, yang ceboknya kagak beres. Yang kedua, katakan begitulah. Yang kedua orang an-namimah, orang yang suka menggunjing, nggak seneng, orang yang dengki, orang yang selalu nggak suka aja sama orang, menggunjing aja kerjaannya. Nah, saya kasih catatan garis bawahi, yaitu adalah yang tidak beres daripada istinjanya, yaitu nanti disiksa di dalam kubur. Nauzubillah min zalik. Nah, kita harus waspada dengan cebok ini. Tuh. Jadi dibersihin, Pak. Walau wasamahalla khurujihi, dan belepotan, apa itu? Inkana najisan, jika itu najis. Walau wasamahalla khurujihi, dan belepotan itu tempat keluarnya gitu. Belepetan gitu loh, Mas. Jadi nggak bisa kalau yang kotorannya belepotan, baik kencing maupun buang air besar, dibersihkan dengan hajar, dengan batu. Ia wajib dengan air. Karena salah satu syaratnya ketika dengan hajar adalah ia tidak belepotan kotorannya. Jadi harus pakai air dibersihkan. Gitu. Udah jangan dingaya-ngaya kayak apa belepetannya, pokoknya belepetan aja. Wa yajuju, dan boleh ayastandiya syakhsu bil ahjar faqat, dan boleh beristinja seseorang bil ahjari faqat, dengan batu saja boleh. Walau bila uzrin, meskipun tidak ada uzur. Meskipun tidak ada
uzur. Jadi boleh istinja seseorang dengan batu saja tanpa air, walau bila uzrin, sekalipun tidak ada uzur. Hadirin, ini hadis sebetulnya ya, kalau kita mau praktekkan hadisnya sahih bahwa Nabi itu selalu istinja dengan batu. Tapi hadis ini kalau dipakai di Indonesia jarang yang praktekin, bahkan enggak ada. Kenapa? Kagak biasa cebok pakai batu. Ya kan? Kalau kata kita begitu, saya praktekin enggak biasa. Tapi orang sana biasa. Kenapa? Karena susah air. Kita kebiasaan dari kecil pakai air. Jadi ada hadis sahih yang kita tidak lirik dan kita tidak perhatikan. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungan sunnah, ini sunnah Nabi loh. Daripada air, sunnah Nabi loh. Cebok pakai batu. Mas Mancung kumpulin batu koral banyak tuh, kumpulin. Jangan pakai air. Ini sunnah loh. Sama halnya sawaan, karena kalau Anda berbicara hadis sahih seperti kata Nabi, ya kan? Aku ingin rasanya mengumpulkan kayu bakar dan aku ingin membakar orang yang rumahnya dekat masjid tapi ia tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi pernah nggak di zaman Nabi ada masjid yang dibakar sahabat gara-gara nggak sholat jamaah? Atau zaman sekarang kalau hadis ini dipraktekkan mentah-mentah, ditelan mentah-mentah, berapa banyak komplek Depok yang rumahnya kebakaran? Kenapa? Loh, speaker ini kan terdengar. Saya yakin yang dekat-dekat rumah sini nggak sholat berjamaah di masjid. Apa pernah Ustadz Arwani membakar masjid? Membakar rumah warga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sholat berjamaah. Itu hadis bukan sih? Hadis. Saking pentingnya itu hadis, dikatakan berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi salah satu hadis yang sahih yang Nabi gunakan adalah istinja dengan batu, tapi tidak digunakan, dan bahkan kebanyakan sekarang sudah menggunakan air. Tapi jangan lupa nanti ada metode-metode, bahkan ada sesuatu post major bidoruri yang kita nanti di mana kita tidak bisa dapatkan air, maka kita harus pakai gunakan, namanya adalah batu bil ahjar. Ingat ya, batu itu hanya bentuk simbol saja. Dulu pakai batu, kalau sekarang itu maka ijtihad ulama, ini makanya kita ngaji gitu. Ulama itu tidak mesti ia harus pakai batu sekarang. Boleh gunakan pakai kayu, pakai ranting, pakai daun, tisu, gunakan yang sifatnya kering, yang sifatnya mudah diserap dan lain-lain. Dan itu adalah disebut dengan istijmar atau dengan istihjar yang menggunakan dengan batu. Jadi bukan cuma hanya batu, sekarang boleh kita cebok pakai tisu, buang dah ke tempat tisunya. Saya mikir-mikir begitu gimana? Karena saya nggak biasa gitu guna istijah dengan tisu. Wah, berarti orang-orang bule ngikutin sunnah Nabi dong. Kenapa? Cebok pakai tisu. Tapi jangan berarti kita underestimate, tidak, memang itu jijik sekali ya, enggak, memang itu diajarkan. Tapi nanti ada beberapa hal, najis hukminya dan najis aininya seperti apa gitu kalau cebok, dan syarat-syarat yang dengan menggunakan batu. Wa in kana ala tarfil bahri, dan sekalipun itu ada ia di tengah-tengah laut, di tengah-tengah laut, di ujung lautan, boleh pakai batu. Padahal lautan air bukan? Ya air lah gitu. Ya tapi boleh kita pakai batu tuh. Wal iktisaru 'alal ma' afdalu minal iktisari 'alal hajar. Dan meringkaskan ke atas air lebih utama daripada meringkas ke atas batu. Wal jam'u bainahuma afdal, dan menggabungkan keduanya antara batu dan air afdal itu lebih utama. Jadi digabung boleh. Jadi pertama bersindur pakai batu, hilangkan itu najis aininya, kemudian baru yang kedua pakai air, hilangkan najis hukminya.
Jadi ada nanti pertama gunakan batu dulu, baru nanti yang kedua gunakan air, itu lebih utama gitu. Tapi kalau batu aja boleh, air saja boleh, kedua-duanya lebih utama. Dan meringkas gitu, menyingkat daripada air, itu lebih utama daripada meringkas ke atas batu. Jadi boleh, yang mana aja kalian gunakan nggak masalah. Cuma kalau kita nanti gunakan air, ketika kita cebok, perhatikan baik-baik bahwa jangan sampai nyipret. Karena kalau wudhu nanti kalian kencing dulu kemudian wudhu, cipratan airnya itu mengenai sarung dan juga celananya, dan itu najis karena kita nggak tahu. Maka pentingnya adalah dengan kencing istinjanya dengan cara jongkok, ya, itu adalah lebih dianjurkan. Bahkan kata dokter juga memang kondisi kita istinja itu cebok mestinya dalam kondisi jongkok daripada berdiri. Walhasil perempuan jarang terkena prostat dan juga batu ginjal. Kenapa? Karena kencingnya jongkok. Ya kagak begitu Ustaz, kalau cewek kencing berdiri awer-aweran. Ya kagak begitu juga. Laki-laki justru kebanyakan kenapa? Iya Bud, awer-aweran Bud. Kalau laki-laki gimana Bud dan lain-lain jamaah ini, maka ia mesti jongkok juga. Kenapa? Supaya tidak terkena batu ginjal dan prostat. Benar, ini penelitian. Ini disebut dengan hadis hikmah. Nah, kalian mesti wanti-wanti, terkadang apa yang kita sudah kencing, kita siram itu belum sempurna. Kasihan orang yang setelahnya najis bekas kita pakai kencing. Kita egois tuh, egois. Saya masuk rest area SPBU, kencing di kloset, di kamar mandi. Biasanya di kamar mandi saya kencing. Orang kan kencing berdiri kayak kuda, jangan corot, jangan kencing tuh. Dia cebok aja, tapi bekasnya sekitarnya dia kagak siram, bodo amat. Ketika kita masuk, bau pesing dong. Berarti ada najis nggak di situ? Ingat, kalian jangan kencing dulu atau melakukan apa? Sebrok, siram dulu sekelilingnya supaya areanya bersih. Dan kita gulung. Kalau kencing, gulung celananya sampai setinggi-tingginya. Bahkan kalau saya benar-benar dah, saya itu kalau urusan istinja, cebok, saya tuh kayak cewek bener. Saya buka celana dan saya harus jongkok. Gak bisa saya berdiri. Orangnya saya was-was. Nah, takut nanti cipratan airnya itu, air kencingnya kena saya najis. Nah, makanya kata ulama, kalau kita kencing, habis kencingnya nih, maka kita ambil air bersih, kita cipratin. Paham nggak? Supaya kita tidak khawatir akan itu subhat. Praktekin kencing kan, nah habis kencing kan belepetan nih, takut kita ngapa-ngapa. Emang fikih begitu Bu, terserah dah mau komen apa kek, saya mau ngajarin begitu. Kalau perempuan biasanya dilap, biasanya pakai wasa dan lain-lain. Nah pas ketika kencing, ya kan, berdiri kek atau apa kan, kita sletingin, kita ragu, ini air apa ya? Ya jangan-jangan air kencing saya lagi. Berarti kan di sini timbulnya apa? Antara dua, keraguan-raguan. Apakah ini najis ataukah tidak? Maka caranya bagaimana? Gitu. Ambil aja setelah kita kencing, kita cebok. Sebelum kita lakukan melihat sesuatu, maka ambil air. Jangan banyak-banyak, dikit aja, cipret, gitu. Setelah kita cipret, kita sletingin. Pas kita sletingin, air apa nih? Oh, ini air tadi cipratan. Paham? Supaya kita tidak ragu, gitu. Karena kalau kita kencing berdiri, ilmu fisika semakin tinggi itu pancurannya, maka air itu maka cipratannya akan lebih tinggi juga lawannya. Makin kencang, Shimizu dia. Ya. Nah, kalau kondisinya berdiri, apalagi ia pantulkan ke
dinding, ke tembok dia kencingnya, maka akan nyipret, otomatis najis semuanya. Itu perlu diperhatikan. Nah, gitu. Maka saya katakan lebih baik kencingnya jongkok dan itu disiram. Ibu-ibu kadang-kadang nyiram habis cebok, yang disiram bagian depan, tapi belakang setelah itu tidak disiram. Gimana ya saya praktekinnya? Teori. Tapi susah, memang harus dipraktek. Gimana ini? Jadi maksudnya gini. Jadi kencing cebokan. Nah, bagian ketika dia cebok, air sisa cebokannya ke belakang dong. Nah, mestinya dia bersihkan. Gitu. Bud, tolong ini kameranya, Bud. Terakhir. Ini penting juga ini. Papa. Sini. Ibu kan kencing, jongkok, ini, ya kan? Nah. Ya, nggak apa-apa, biar viral. Nah, di fikih begini. Nah, ibu kan cebok nih, baik laki-laki juga gitu sama. Nah, cebok kan, setelah dicebok bersih. Nah, airnya itu kan nyiprat ke belakang, sisanya itu, ya kan? Nah, maka sebelum cebok kita nih kencing sampai dahem, nah udah beres, di apa namanya, biar kering dulu ininya. Kalau dia jangan sampai udah diseleting ininya, ya kan, udah mau cebok naik lagi, aduh kayak mau keluar lagi. Nah itu yang disebut najis, yang disebut najis. Nah, iya, memang begitu. Tandanya kamu sudah balik. Nah, kalau kamu begitu caranya, jadi gimana? Turun. Nah, ya buka celana dulu. Nah, gulung. Angkat. Nah, setelah itu kita kencing. Yang ini posisi begini, begini. Yang ini kanan begini. Kalau nggak bisa boleh sebaliknya. Tapi sunahnya seperti tadi, kencing. Nah, setelah itu keluarin dong. Beres, apa namanya, keluar dalam perut sampai betul-betul ia habis. Nah, kemudian si cumi-cuminya diurut, si sotong diurut. Nah, ya kalau kita kan paling gede pion, ya kan, nah ya stempel, diurut sampai kering, sampai udah keluar. Nah, kalau kita ragu, biasanya sebrok pakai air. Kaki kita biasanya gitu, dia sensitif, dia keluarin lagi. Setelah itu angkat dikit, nah, supaya dia keluar. Itu kencing tuh begitu, yang betul-betul supaya ia sesuai dengan sunnah dan betul tidak najis. Udah selesai, ambil gayung, siram. Kenapa saya bilang disiram? Supaya kita cebok yang ini, si bekas kencingnya ini tidak nyipret. Ibu kan kencing tadi di sini, terus cebok. Ini nyipret loh Bu ke sini. Maka sebelum ibu cebok, ambil gayung, siram. Nah, belakangnya juga disiram. Paham? Setelah disiram, baru cebok lagi. Maksudnya cebok, biar bersih, cebok. Nah, laki-laki perlu cebok. Setelah itu, ketika beres, siram tuh bagian belakang ini, area yang di belakang ini. Karena airnya beleber, bekas yang tadi cebok, siram. Setelah itu baru, ya masukin lagi, ambil gayung lagi, siram lagi. Tuh, jangan kencing, ya kan? Siram, kemudian ya begitu, ya terus disiram, ya nyipret dong yang di sini, ya kan, kena ini, digulung segini, ya gulung, nyipret itu, yakin saya. Insya Allah ini penting makanya. Kecuali memang celana yang kita gunakan apa, kita tidak untuk sholat, tapi itu adalah najis tentunya. Nah, yang penting ininya kita rapi, bersih, dan istinjanya memang betul-betul top. Bagus istinjanya, insya Allah sholatnya terima. Bagus ceboknya, insya Allah sholatnya terima.
Karena syarat sahnya sholat, sebelum syarat sah sholat adalah suci pakaian, tempat, dan badan. Di antaranya adalah suci daripada hadas dan suci daripada najis. Jadi sekalipun wudhunya benar, sholatnya benar, verifikasi di awalnya yaitu istinjanya nggak benar, udah nggak lolos, nggak akan terima. Kenapa? Karena ini udah najis, udah kotor. Gitu. Cukup ya? Oke. Insya Allah kita lanjut besok pelajaran tentang istinja kembali, yaitu bagaimana cara membersihkan tempatnya dan sisa-sisa daripada najis dengan air itu, ya, dan apa-apa saja yang dimaafkan, dan apa-apa saja syarat daripada istinja dengan batu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakkirna manusina wa fahimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.